Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Tentunya masih bersama saya, Bobby, yang akan menceritakan sebuah kisah misteri dan kisah horor. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Kisah ini sangat tragis. Seorang pembantu cantik yang diperkosa 2 kali oleh 8 pria. Hingga gadis itu terkulai lemas tidak berdaya karena dihajar 8 pria 2 kali. Jadi kalau dihitung berarti menjadi 16 kali. Dan buat teman-teman semua yang sudah hadir di sini, semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dilancarkan rezekinya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, tidak usah lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Arum adalah gadis desa sederhana yang memiliki wajah cantik dan sikap penuh hormat. Kehidupan keluarganya yang serba kekurangan membuatnya menerima tawaran bekerja di Jakarta sebagai pembantu rumah tangga di rumah Pak Jeffrey, seorang pengusaha kaya. Dengan harapan mengubah nasib, Arum berangkat meninggalkan desanya tanpa menyadari bahwa nasib tragis menantinya di kota besar. Pagi itu, sinar matahari menyusup ke celah-celah jendela rumah sederhana milik Arum. Ia sedang menjemur pakaian ketika Bu Ratri mengetuk pintunya. Arum, cepat ke sini. Aku punya kabar penting. Panggil Bu Ratri dengan suara antusias. Arum menghampiri tetangganya itu yang berdiri di depan pagar. Ada apa, Bu Ratri? Tanyanya sambil menyeka keringat di wajahnya. Ada pekerjaan untukmu di Jakarta. Keluarga kaya yang butuh pembantu rumah tangga. Bosnya namanya Pak Jeffrey. Katanya dia itu orangnya baik. Istrinya juga ramah. Ini alamatnya dan detail pekerjaannya. Bu Ratri menyerahkan amplop coklat kecil kepada Arum. Arum memandang amplop itu dengan ragu. Jakarta, Bu. Apa saya bisa? Saya nggak pernah jauh dari rumah loh, Bu. Jangan ragu, Nduk. Ini kesempatan langka. Gajinya itu besar. Kamu bisa bantu ibumu di sini. Ujar Bu Ratri mencoba meyakinkan. Dengan hati berdebar, Arum mengangguk pelan. Baiklah, Bu. Saya terima. Hari keberangkatan tiba. Di terminal, suasana penuh dengan suara kendaraan dan hiruk-pikuk orang-orang. Arum berdiri di samping ibunya, membawa tas kecil berisi beberapa pakaian dan kain peninggalan ayahnya. Nah, ingat pesan Ibu. Jangan terlalu percaya sama orang asing ya. Kalau ada apa-apa, segera kabari Ibu. Arum tersenyum tipis, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Iya, Bu. Ibu jaga kesehatannya, Bu. Sebuah bus berhenti di depan mereka. Membuka pintunya perlahan, Arum memeluk ibunya erat. Menahan air mata yang mulai menggenang. Saya pergi dulu ya, Bu. Doakan saya. Doa Ibu selalu menyertaimu, Dok. Jawab ibunya dengan lirih. Setelah melambaikan tangan untuk terakhir kalinya, Arum naik ke dalam bus dengan semangat dan harapan besar. Ia memandang keluar jendela, menyaksikan kampung halamannya perlahan menjauh. Tanpa ia sadari, perjalanan itu akan menjadi awal dari takdir kelam yang menantinya di kota besar. Rumah megah berdiri di tengah kawasan elit Jakarta, dikelilingi taman yang tertata rapi. Ketika Arum tiba untuk pertama kalinya, ia terpukau melihat kemewahannya. Pintu besar dari kayu jati dibuka oleh seorang pria bertubuh tinggi dan berwibawa. "Selamat datang, Arum. Saya Jeffrey. Ini istri saya, Nita," ucapnya ramah. Arum tersenyum sopan, lalu menunduk. Terima kasih, Pak Jeffrey. Bu, saya akan bekerja sebaik mungkin. Bu Ratri sudah bilang sama saya, katanya kamu berangkat hari ini.
Makanya saya menunggu kamu di sini. Kamu naik apa ke sini? Naik bus, Pak. Dari kemarin sore. Oh gitu ya. Ya udah, ayo kita masuk dulu, istirahat dulu kamu. Pasti kamu capek kan? Iya, Pak. Ayo, Arum. Kita masuk dulu. Minum dulu istirahatnya. Bu Nita mendekatinya membawa segelas air. Arum, anggap saja rumah ini seperti rumah sendiri. Jangan sungkan kalau ada yang dibutuhkan. Hari-hari awal berjalan lancar. Arum dengan sigap mengurus pekerjaan rumah. Anak-anak Pak Jeffrey, Sylvie, dan Raffi langsung menyukai keberadaan Arum. Kak Arum, bisa bantu aku pasang boneka ini? Pinta Sylvie dengan ceria, menyerahkan boneka barunya. Tentu, Nona kecil. Ayo kita rapikan bersama. Jawab Arum sambil tersenyum. Seminggu kemudian, saat makan malam, Pak Jeffrey mengeluarkan gumaman. Arum, minggu depan saya dan Nita harus pergi ke luar negeri selama beberapa hari untuk urusan bisnis. Nanti Sylvie sama Raffi biar ke rumah neneknya ya. Sementara kamu di rumah ini dulu. Arum mengangguk mencoba menyembunyikan rasa gugup. Baik, Pak. Saya akan menjaga rumah sebaik mungkin. Bu Nita menatap Arum dengan sorot mata yang penuh perhatian. Kamu harus hati-hati, Arum. Kalau ada orang yang datang dan bertanya macam-macam, jangan percaya. Jangan pernah buka pintu untuk orang asing, apalagi kalau kamu tidak mengenalnya. Siap, Bu. Saya akan ingat pesan Ibu. Balas Arum dengan yakin. Pak Jeffrey menambahkan. Arum, nanti saya tinggalkan nomor yang bisa kamu hubungi kapan saja ya. Sylvie dan Raffi katanya nggak jadi ikut neneknya, mau ikut kami. Jadi kamu hanya perlu menjaga rumah saja. Nggak usah bolak-balik ke rumah nenek. Malam itu Arum duduk di kamar pembantu, merenungi tanggung jawab besar yang akan diembannya. Meski perasaannya bercampur aduk, ia tetap yakin bisa menjalani tugasnya dengan baik. Namun di sudut pikirannya, ia tidak bisa mengabaikan tatapan khawatir yang sempat terpancar dari mata Bu Nita. Seolah ada sesuatu yang akan terjadi. Sore itu, mentari mulai redup, menciptakan bayangan panjang di halaman rumah megah yang kini sepi. Arum sedang menyapu di teras ketika suara bel pintu menggema. Ia berjalan ke pintu depan dan mengintip melalui celah tirai. Seorang pria berusia sekitar 40 tahunan, berdiri dengan senyum tipis, wajahnya asing, namun sikapnya nampak sopan. Arum membuka pintu sedikit, cukup untuk berbicara. Selamat sore. Ada yang bisa saya bantu? Maaf, Mbak. Saya temannya Pak Jeffrey. Apakah beliau ada di rumah? Saya soalnya baru datang dari luar kota dan ingin bertemu dengannya. Ujar pria itu dengan nada santai. Pak Jeffrey-nya sedang berada di luar negeri, Om, bersama keluarganya. Mereka akan kembali beberapa hari lagi katanya. Oh, begitu ya. Ya udah baiklah, Mbak. Terima kasih. Nanti kalau Pak Jeffrey sudah pulang, saya bisa gampang kesini lagi lah. Ya udah, Mbak. Terima kasih ya. Ucap pria itu sambil tersenyum. Ia melangkah pergi, tetapi tatapan matanya meninggalkan kesan yang tidak nyaman di hati Arum. Malam tiba, dan suasana rumah menjadi hening. Arum berbaring di kamar kecilnya, mencoba melepas lelah setelah seharian bekerja. Namun sekitar tengah malam, suara keras membangunkannya. Brak! Pintu depan didobrak paksa. Arum terperanjat. Suara langkah kaki berat menggema di lantai marmer. Dengan nafas tertahan, ia mengintip dari celah pintu kamarnya. 8 pria dengan wajah yang garang masuk ke dalam rumah, membawa senjata tajam dan kantong besar. Mereka menyebar, mulai merusak dan mengobrak-abrik barang-barang yang ada di sana. Arum memberanikan diri keluar dari kamarnya. Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan di sini? Teriaknya dengan nada gemetar.
Salah satu pria bertubuh besar dengan bekas luka di pipi mendekatinya. "Hei perempuan cantik, diam!" Bentaknya lalu menampar wajah Arum hingga ia tersungkur ke lantai. Arum berusaha bangkit. Kalian gak berhak ada di sini. Pergi sekarang juga, atau saya lapor polisi. Pria itu tertawa tipis. "Polisi? Siapa yang mau mendengar ceritaanmu di rumah sebesar ini?" Arum mencoba melarikan diri ke dapur untuk mencari alat pelindung. Tetapi seorang pria lain menangkapnya dari belakang. "Hei, mau kemana cantik?" Katanya dengan suara yang mengejek. Jeritan Arum menggema di malam itu, namun tak ada yang mendengar. Arum meronta dan terlepas dari pria itu. Ia lari ke dapur dan mengambil sebuah pisau untuk mengancam mereka. Awas kalian semua. Kalau kalian berani mendekati aku akan merobek perut kalian semua. Kata Arum sambil terengah-engah. "Sebenarnya saya kesini itu bukan untuk kamu, tapi karena kamu cantik dan kamu melawan kami. Kamu akan berurusan dengan kami." Pria yang pipinya bekas luka itu mendekat ke arah Arum. Dan saat akan merebut pisau yang ada di tangan Arum, Arum langsung menggoreskan pisau itu ke tangannya. Serat! "Aduh, bajingan kau," kata pria itu. Dari jauh, pria yang bertubuh kekar berlari sambil membawa bangku yang terbuat dari kayu. Pria itu langsung melemparkan bangku itu ke arah Arum. Brak! Seketika tubuh Arum tersungkur, dan beberapa pria langsung mendekati Arum dan memegangnya. Lepaskan aku. "Kamu sudah mulai duluan, dan aku tidak akan segan-segan untuk menyakitimu." Beberapa pria lainnya langsung mendekati Arum dan menjambak rambut Arum, menyeret tubuhnya ke kamar yang tadi ia tidur. 8 pria itu bergabung menjadi satu. Beberapa dari mereka memegangi Arum, memegang tangannya dan juga kakinya. Dan pria yang lainnya melucuti pakaian Arum satu persatu, hingga Arum tidak mengenakan sehelai benang pun. Dengan beringas, 8 pria itu memperkosa Arum dengan keji. Arum menjerit kesakitan, namun tidak ada yang menolongnya. Dan setelah kebejatannya selesai, 8 pria itu langsung mengobrak-abrik benda berharga yang ada di rumah itu. Sementara Arum kesakitan karena keperawanannya dihajar oleh 8 pria sekaligus. Arum terkulai lemas, namun ia tetap berusaha bangkit dengan sisa tenaga yang ia miliki. 8 pria itu tertawa puas setelah menikmati tubuh Arum dan menggasak benda berharga yang ada di rumah itu. Arum menjerit meminta tolong. Jeritanya menggema di malam itu, namun tidak ada yang mendengar. Kekejaman mereka tidak hanya berhenti pada perampokan. Malam itu menjadi saksi bisu dari penderitaan yang harus Arum tanggung. Setelah menggasak semua benda yang ada di rumah itu, satu persatu pria itu melampiaskan lagi kebrutalan mereka. Tanpa sedikit pun rasa belas kasihan, mereka memperkosa Arum lagi satu persatu. Arum melawan sekuat tenaga, namun tubuh kecilnya tidak mampu menghadapi kekuatan mereka yang jauh lebih besar. Ia terus berteriak hingga suaranya serak, namun tidak ada yang datang untuk menyelamatkannya. Saat para pria itu ingin pergi, Arum sempat merintih, meminta tolong agar mereka tidak membawa benda-benda berharga yang ada di rumah itu. Sang pria yang tadi tangannya terkena oleh pisau langsung menampar wajah Arum dengan sebuah linggis. Cerak! Seketika darah bermuncratan dari kepala Arum. Seketika malam itu berubah menjadi hening. Tubuh Arum terkulai di lantai, tidak lagi bergerak. Pria-pria itu meninggalkan rumah dengan membawa harta benda, meninggalkan jejak darah dan kekacauan yang mengerikan. Malam itu, kehidupan Arum berakhir dengan cara yang sangat tragis dan penuh kekejaman, meninggalkan luka mendalam yang tak terhapuskan pada rumah itu. Seolah-olah rumah megah itu menyerap setiap jeritan dan penderitaan yang terjadi di dalamnya, menciptakan bayangan kelam
yang akan terus menghantui siapa saja yang mengingatnya. 1 minggu berlalu, Pak Jeffrey dan Bunita kembali dari perjalanan mereka. Mobil mereka berhenti di depan rumah yang terlihat tenang dari luar. Namun begitu pintu depan dibuka, hawa aneh langsung menyambut. Aroma busuk yang menyengat membuat Bunita spontan menutup hidung dengan sapu tangannya. Kenapa rumah ini bau begini? Di mana Arum? Tanya Bunita dengan wajah tegang, memandang suaminya Pak Jeffrey melangkah masuk dengan hati-hati. Rum, Arum, kamu di mana? Panggilnya dengan suara bergema di dalam rumah yang sunyi. Begitu mereka melangkah lebih jauh, mereka terkejut melihat rumah itu dalam kondisi porak-poranda, sofa yang sobek, kaca meja pecah, barang-barang berserakan di lantai. Apa ini? Desis Pak Jeffrey, nadanya campuran bingung dan marah. Arum, kamu di mana, Rum? Teriak Bunita panik, berlari dari satu ruangan ke ruangan lain, berharap menemukan Arum. Namun saat ia membuka pintu kamar pembantu, tubuhnya langsung membeku. Di sudut ruangan yang gelap, tubuh Arum terbaring tak bernyawa. Kulitnya telah membiru dan tubuhnya mulai membengkak. Aroma busuk itu seakan semakin menyengat di ruangan itu. Mas Jeffrey, astaga ini Arum, Mas. Jerit Bunita, air matanya langsung mengalir. Pak Jeffrey bergegas mendekat, namun tubuhnya lemas melihat kondisi mayat Arum. Ya Tuhan, gumamnya menahan muntah. Ia segera menarik istrinya menjauh, lalu mengambil ponsel untuk menghubungi kepolisian. Polisi tiba beberapa saat kemudian dan segera melakukan penyelidikan. Tubuh Arum dibawa ke rumah sakit untuk segera diotopsi. Sementara petugas memeriksa seluruh rumah untuk mencari petunjuk. Bunita terduduk di sofa yang tersisa, wajahnya kosong. Mas, bagaimana bisa ini terjadi? Kita meninggalkan dia untuk menjaga rumah. Tapi dia malah... Suaranya pecah di tengah tangis. Pak Jeffrey menggenggam tangan istrinya, berusaha tegar meskipun hatinya penuh dengan rasa bersalah. Kita akan cari tahu siapa yang melakukan ini. Mereka tidak akan bisa lolos. Namun dalam hati kecil mereka, keduanya tahu bahwa luka ini akan sulit disembunyikan. Rumah yang dulunya menjadi simbol kemewahan, kini berubah menjadi saksi bisu dari kekejian yang tidak terbayangkan. Arwah Arum yang kehilangan kehidupannya dengan begitu tragis, seolah-olah masih menetap di sana, meratapi nasibnya yang malang. Keesokan harinya, jasad Arum dipulangkan ke desa kecil tempat ia dilahirkan. Rumah keluarga Arum dipenuhi oleh kerabat, tetangga, dan warga desa untuk memberikan rasa belasungkawa. Ibu Arum duduk di dekat peti mati putrinya, menangis dengan suara tertahan. Tubuhnya bergetar hebat. Wajah Arum yang cantik, meski telah membiru dan membengkak, tetap tampak damai di balik kain putih yang menutupi tubuhnya. Kenapa, Nak? Mengapa kamu pergi begitu cepat? Bisik sang ibu, suaranya pecah oleh isak tangis. Aku harus kemana tanpamu, Dok? Bu Ratri yang dulu memperkenalkan Arum pada pekerjaan itu, berdiri di samping ibunya, berusaha menenangkannya. Namun air matanya terus mengalir, melihat penderitaan yang tak terukur. Beberapa hari kemudian, berita penangkapan akhirnya datang. Polisi berhasil menangkap 8 pria yang terlibat dalam kekejaman itu. Mereka ditangkap setelah jejak DNA dan bukti lain yang mengarah pada perampokan dan pembunuhan Arum ditemukan di rumah Pak Jeffrey. Dalam persidangan, 8 pria tersebut duduk dengan tangan diborgol di meja hijau. Mereka mengaku bahwa mereka sengaja mengincar rumah itu karena mengetahui pemiliknya sedang pergi ke luar negeri. Mereka berharap
harta benda berharga bisa mereka rampas tanpa perlawanan. Namun, mereka tidak menyangka ada seorang wanita yang berani melawan. Kami hanya butuh uang. Kami tidak bermaksud untuk menyakiti siapapun, ujar salah satu dari mereka. Namun keterangan saksi dan bukti yang disajikan membuat jaksa penuntut tugas. tidak ada yang bisa menghapus fakta bahwa nyawa telah direnggut dengan brutal. Kekejaman ini tidak bisa dimaafkan. Hakim memutuskan hukuman seumur hidup untuk semua pelaku. Mereka digiring keluar dari ruang sidang dengan wajah kosong dan tanpa rasa bersalah yang nampak di mata mereka. Kendati demikian ditegakkan, keluarga Arum tahu bahwa luka yang ditinggalkan tidak akan pernah sepenuhnya sembuh. Setiap malam, Ibu Arum masih mendengar suara jeritan di dalam mimpinya. Sementara rumah megah itu tetap berdiri megah, bayangan kelam yang tidak akan bisa dihilangkan. Setelah beberapa bulan berlalu, rumah megah yang dulunya dihuni oleh Pak Jeffrey dan juga keluarganya kini nampak terlihat sepi, seperti sebuah bangunan yang sudah lama terlupakan. Pintu-pintu jendela tertutup rapat, dan tidak ada lagi suara tawa anak-anak yang pernah mengisi rumah itu. Warga sekitar sering melintas, dan meskipun hanya bisa melihat sisi luar rumah yang nampak terawat, rasa takut dan cemas menyelubungi mereka. Rumah itu sudah angker, bisik salah seorang warga yang lewat. Kalau malam-malam sering terdengar suara tangisan dan jeritan dari dalam. Mereka bilang itu suaranya Arum. Setiap malam ketika angin malam berhembus kencang, tak jarang terdengar suara aneh, seperti tangisan pilu yang menyayat hati, mengisi ruang hampa di sekitar rumah itu. Suara langkah kaki terdengar sesekali, padahal rumah itu sudah lama kosong. Mereka yang berani mendekat mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak wajar di sana. Suasana suram menyelimuti, seperti ada sesuatu yang mengintai di balik dinding rumah yang sudah lapuk. Arwah Arum yang tak pernah mendapatkan keadilan yang sepenuhnya, kini masih bergentayangan, mencari pengakuan atas nasib tragis yang menimpanya. Dalam hati warga, rasa takut bercampur dengan rasa kasihan. Mereka tahu bahwa meskipun pelaku telah dihukum, keadilan tidak akan pernah benar-benar menyembuhkan luka yang ditinggalkan oleh kekejaman yang tak terlukiskan. Rumah itu tetap berdiri kokoh, namun penuh dengan misteri yang tidak terpecahkan. Dan setiap malam, ia kembali menjadi saksi dari sebuah tragedi yang tak pernah terlupakan. Siapapun yang berani melewati rumah itu pada malam hari, sering merasa seperti ada yang mengawasi. Ada yang memanggil dari dalam kegelapan, sebuah peringatan bahwa kisah Arum masih hidup dalam setiap sudut rumah itu, menunggu waktu untuk diingatkan kembali. Cerita ini selesai, tamat sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat lelembut.